Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Febi Bahtiar. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan query di dalam MySQL Server. Oke, langsung saja ke dalam videonya. Oke, yang pertama di sini saya akan memberikan contoh menggunakan alias. Alias merupakan perintah select yang dapat dilakukan dengan memberikan nama lain atau alias, yaitu dapat digunakan untuk memberikan nama alias pada nama kolom dan nama tabel. Perintahnya adalah select, lalu nama as, lalu nama pegawai. Nah, lalu di dalam tabel dalam tabel pegawai gitu. Nah, nanti nama ini akan menjadi nama pegawai. Nah, nama pegawai. Oke, ini hanya merubah outputnya saja, tidak merubah struktur dari tabel atau kolom dari database ini. Oke, yang kedua adalah alias kedua. Saya contohkan yang seperti ini. Digunakan seperti ini. Jadi select, karena aslinya kan pegawai begini, pegawai nama, pegawai alamat. Nah, jadi ini nama di dalam tabel pegawai, kolom alamat di dalam pegawai. Nah, jadi dapat disingkat atau di alias pak gini saja bisa. Nanti di sini form pegawai diganti menjadi pak. Nah, gini. Jadi kita dapat memanggil nama ini, nama dan alamat menggunakan pak setelah di alias, setelah pegawai di alias pak. Oke, begitu. Oke, lanjut. Sekarang saya akan memberikan contoh cara menampilkan dua kolom atau lebih yang berbeda tabel. Yang pertama adalah select. Saya akan mengambil kolom dalam pegawai nomor KTP dan di dalam tabel departemen di kolom nomor departemen dep, lalu di dalam tabel pegawai departemen begini saja, enter. Nah, jadi hasilnya begini. Sebenarnya jika ingin menampilkan dua kolom harus menggunakan clause where. Oke, langsung saja saya contohkan. Yang pertama adalah select, seperti yang tadi, select pegawai nama departemen, nama departemen, lalu di dalam tabel pegawai dan departemen where kondisi pegawai nomor KTP sama dengan departemen pemimpin nomor KTP.
Jadi di sini adalah select tabel pegawai. Di dalamnya saya mengambil nama, kolom nama di dalam tabel pegawai dan nama di dalam tabel departemen. Nah, nama ini saya ganti outputnya menjadi nama departemen gitu. Lalu ini adalah di dalam tabel pegawai dan departemen, where kondisi pegawai nomor KTP di dalam tabel pegawai sama dengan pemimpin nomor KTP di dalam departemen. Jadi ini adalah primary key dari tabel pegawai dan ini adalah friend key dari tabel departemen. Oke, hasilnya begini. Oke, lalu selanjutnya klausa order by digunakan untuk mengurutkan secara ascending dan descending. Langsung saja ke contohnya. Saya akan select pegawai, nama, departemen, kita pakai arah atas arah bawah aja biar dapat. Oke, lalu setelah ini lalu order by. Nah, jadi kita ingin mengurutkan apa? Mengurutkan nama menggunakan ascending. Sedih dulu, ASC ascending. Nah, di sini nama sudah terurut dari abjad A gini. Yang sebelumnya adalah tidak urut. Dan selanjutnya adalah dengan ascending mohon maaf dengan order by descending. Kita pakai arah atas arah bawah saja biar cepat. Oke, lalu descending. Nah, di sini nama sudah terurut dari abjad Z ke A. Yang ini kan dari A ke Z. Nah, ini dari Z ke A. Oke, selanjutnya adalah operator in. Ekspresi ini digunakan untuk membandingkan dengan sebuah kumpulan nilai. Jadi bisa lebih dari 2 nilai begitu. Oke, langsung saja saya contohkan. Lalu select nama, alamat, from pegawai di dalam tabel pegawai, where alamat in Banyuwangi Wonosobo. Jadi kita lihat hasilnya dulu. Nah, jadi di sini adalah saya akan menampilkan nama dan alamat di dalam tabel pegawai yang di dalamnya mengandung alamat Banyuwangi dan Wonosobo. Nah, jika tidak mohon maaf. Nah, jadi yang ditampilkan adalah yang mempunyai alamat Banyuwangi dan Wonosobo. Banyuwangi, Wonosobo, Wonosobo. Nah, jadi begitu. Selanjutnya adalah operator between and. Jadi operator ini adalah memilih data antar 2 nilai, berbeda dengan int tadi yang bisa lebih dari 2 nilai. Ini adalah hanya memilih data antara 2 nilai. Oke, yang pertama adalah select. Saya akan menampilkan
data dari tanggungan where years tahun dari tabel tanggal lahir between, ini sintaksnya, dari tahun 99 dan 2010. Ini tulisannya. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini saya menampilkan tanggal lahir yang lahir antara 1999 sampai dengan 2010. Nah, ini adalah hasilnya. Yang tidak memenuhi syarat ini tidak akan ditampilkan. Begitu. Oke, selanjutnya fungsi aggregate. Di sini aggregate merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistikal dalam tabel. Di sini berupa count, sum, average, min, dan max. Oke, saya contohkan count terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Select count, nomor KTP, kita namai jumlah pegawai. Di dalam tabel pegawai dari perusahaan ini adalah 24 pegawai. Begitu. Oke, langsung saja. Selanjutnya sum. Sum ini adalah perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai suatu kolom. Oke, langsung saya contohkan. Karena saya di sini adalah gaji. Nah, saya akan menggunakan sum untuk menghitung semua hasil gaji ini menggunakan sum. Perintahnya adalah select sum gaji as total gaji di dalam tabel pegawai. Jadi di sini adalah saya memilih tabel gaji, saya jumlahkan, dan outputnya nanti akan di dalam tabel membuat alias total gaji. Oke, di sini adalah total gajinya adalah 66 juta. Jadi ini totalnya adalah 66 juta. Begitu. Oke, lanjut. Jadi AVG atau average ini perintah yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari nilai suatu kolom pada tabel. Oke, untuk sintaksnya akan saya contohkan. Pertama, select average AVG dalam tabel gaji akan saya ganti nama menjadi rata gaji di dalam tabel pegawai. Oke, jadi rata-ratanya adalah 2.750.000 begitu. Oke, selanjutnya adalah min. Min adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu kolom pada tabel. Oke, saya contohkan. Pertama, select. Saya akan memilih tabel gaji menggunakan min, dan tabel gaji saya alias gaji terendah.
di dalam tabel pegawai. Nah, jadi nilai terendah dari tabel gaji, dari kolom gaji adalah 2 juta. Begitu, seperti ini, 2 juta kecil. Oke, itu adalah agregat. Oh, maaf, kurang satu lagi adalah nilai max. Nah, max ini adalah untuk menampilkan nilai yang paling tinggi di dalam kolom isi dari kolom tersebut. Saya kasih nama gaji tertinggi begini. Oke, di sini ada 5 juta, di sini ada 5 juta. Oke, adalah benar begitu. Oke, selanjutnya adalah group by. Jadi hasil dari select juga dapat dikelompokkan dengan menambahkan klausa group by. Oke, akan saya contohkan seperti ini, langsung saja. Pertama, select alamat, save count, dan saya ganti, saya aliaskan menjadi jumlah pegawai. Nah, di dalam tabel pegawai begini, pegawai, lalu saya grupkan grup by alamat. Hasilnya nih. Jadi di sini adalah yang mempunyai alamat seperti ini Bali. Jadi jumlah pegawai yang mempunyai alamat Bali adalah 1, Banyuwangi 1, Ginjal 1, dan seterusnya. Dan lanjut menggunakan sekarang adalah klausa having. Jadi having ini disediakan untuk mendukung klausa group by. Kegunaannya adalah untuk menentukan kondisi bagi group by. Langsung saja ke contohnya. Kita adalah select alamat, count, alamat, as jumlah pegawai, form pegawai, count, alamat lebih dari 1. Gini. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan alamat yang lebih dari 1. Jadi hasilnya adalah lebih dari 1. Gini, berbeda dengan yang ini. Yang ini 1 ditampilkan juga. Nah, di sini adalah yang lebih dari 1, begitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.